Yang Mulia Monsignor Pier Battista Pizzaballa, Patriark baru Keuskupan Latin Yerusalem, menduduki tahta katedralnya di Basilika Makam Kudus. Perarakan meriah dilakukan dengan melewati kuarter Kristiani di kota tua Yerusalem, kemudian disambut oleh komunitas-komunitas penjaga Basilika, termasuk sambutan dari Romo Francisco Paton OFM, Kustos Tanah Suci, di depan batu pengurapan. Semua upacara ini adalah saksi peristiwa ketika Monsignor Pizzaballa menduduki tahta. Perayaan dilanjutkan dengan pembacaan bula paus tentang penunjukan uskup baru. Kemudian Vikaris Patriarkat Monsignor Giacinto Marcuzzo menyerahkan tongkat kepada uskup baru. Perayaan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan komunitas Kristiani dan beberapa diplomat, termasuk Monsignor Leopoldo Girelli, Nuncius Apostolik untuk Yerusalem, beberapa imam keuskupan, serta para saudara Fransiskan kustodi Tanah Suci. Kami akan mendukung dan menyertai Bapak Uskup dalam doa. Ini adalah tugas gereja yang dipercayakan kepada kita, kata Romo Francisco Paton. Kami akan melakukannya di semua tempat suci. Kita akan selalu bekerja sama dan menjaga internasionalitas dalam pelayanan gereja di sini. Semoga semangat persaudaraan semakin berkembang dan semoga Yerusalem bisa menjadi ibu bagi semua anak-anaknya. Banyak hal yang saya rasakan dalam hati. Untuk saat ini saya hanya memohon karunia Roh Kudus untuk dapat menimbang segala sesuatu yang harus saya lakukan bersama semua saudara saya. Penunjukan Monsignor Pizzaballa diumumkan pada tanggal 24 Oktober di Vatikan, pada hari sebelum pesta Santa Maria Ratu Palestina. Monsignor Pizzaballa yang berasal dari Bergamo, Italia, adalah Patriark ke-10 Yerusalem, sesudah restorasi pada pertengahan 1800-an. Monsignor Pier Battista Pizzaballa adalah Patriark ke-197, terhitung sejak Rasul Yakobus, uskup pertama Yerusalem. Beliau juga Patriark ke-95 sejak pembentukan Patriarkat Latin Yerusalem tahun 1099. Patriarkat Yerusalem adalah keuskupan dengan luas wilayah terbesar di dunia, terbentang di 4 negara, Palestina, Israel, Jordania, dan Siprus. Pada tahun 2004, Romo Pier Battista Pizzaballa terpilih sebagai kustos Tanah Suci untuk periode 6 tahun. Kemudian terpilih lagi pada tahun 2010. Tahun 2016, Kardinal Leonardo Sandri, prefek kongregasi gereja-gereja timur, menahbiskannya menjadi uskup agung. Kini tugas pelayanan baru, menyemai, menanam, dan menumbuhkan. 30 tahun di Yerusalem banyak mengubah hidup saya. Sebagian besar hidup saya jalankan di sini, katakanlah masa produktif dalam hidup saya, sesudah umur 25, sehingga 30 tahun ini sungguh membentuk hidup saya. Kultur di Yerusalem, lingkungan, relasi, tantangan. Tentunya tugas pelayanan saya yang baru ini bermodalkan sejarah hidup saya di sini. Apa yang sudah saya pelajari dan saya alami di tempat ini. L'ho visto custode, giovane. Saya mengenalnya ketika masih sebagai kustos, masih muda. Hal yang mengejutkan kita semua. Beliau bukan hanya muda dari segi usia, tetapi semangatnya juga. Apa yang saya dengar dan kita semua dengar juga, bahwa beliau membawa semangat baru dalam kustodi Tanah Suci. Sebagai kustos, beliau membuka pintu dan jendela untuk melihat seluruh dunia. Ha provato di aprire porte e finestre nella custodia propria, di pervedere il mondo intero. Menurut Monsignor Pizzaballa, masa krisis ini membuat kita kehilangan arah. Si dice molto, come lei ha detto nella sua domanda, che è una crisi sanitaria ed economica. Credo che sia anche una crisi culturale, perché non siamo
Banyak yang mengatakan bahwa krisis saat ini adalah krisis kesehatan dan perekonomian. Tapi saya yakin ini juga krisis kultural, sebab kita tidak mampu memetakan situasi ini, memberikan perspektif, memberikan pemahaman atas apa yang sedang terjadi. Krisis yang berkaitan dengan COVID-19 ini menyebabkan kita semua kehilangan arah. Saya rasa yang kita alami sekarang ini bukanlah hal baru. Kita sudah pernah mengalami beberapa intifada yang menutup semua. Tak perlulah kita menjalani masa ini sebagai akhir dari segalanya, seperti sebuah drama. Memang ini masa yang sulit, tapi bukanlah akhir. Saat ini tidak ada peziarah yang biasanya menyokong hidup kita di Tanah Suci, tapi kita harus memaknainya sebagai masa yang penting untuk membangun hidup komunitas. I pellegrini, ma è il momento in cui la comunità ritrova se stessa in maniera più tranquilla. Kini tugas pelayanan baru menyemai, menanam dan menumbuhkan. Le mie sensazioni, da un lato perasaan saya, terus terang saya merasa tenang, damai. Ada juga sedikit keraguan untuk apa yang menanti saya, karena di satu sisi sebagai administrator adalah memadamkan api, tapi di sisi lain adalah menabur, menanam dan menumbuhkan. Saya sudah bertanya-tanya bagaimana melakukannya. Jika para kolaborator siap, apa saja masalahnya kita jalan bersama. Ada banyak hal yang membuat saya khawatir, tapi satu masalah pada satu waktu. Yang penting sekarang mari kita mulai.